Pemirsa, kita ke informasi penentuan awal bulan Syawal kerap dilakukan dengan dua metode, yaitu hisab dan ruqyat. Lalu apa beda di antara dua metode ini? Berikut informasinya untuk Anda. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah." Sesuai hadis tersebut, hilal atau awal fase bulan baru adalah kunci penentuan Ramadan dan hari raya. Perjalanan sejarah Islam mencatat, penentuan awal bulan didasarkan pada dua metode, hisab dan ruqyah. Hisab wujudul hilal secara harfiah berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara astronomi atau ilmu falak untuk menentukan datangnya hilal, penanda bulan baru dalam kalender Hijriah. Bulan baru terjadi jika ketinggian hilal sudah di atas 0 derajat dan memenuhi dua prinsip. Pertama, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan secara perhitungan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Tampak atau tidaknya hilal tidak masalah dalam metode yang telah lama digunakan organisasi Islam Muhammadiyah. Sementara rukyatul hilal atau rukyat adalah aktivitas mengamati penampakan hilal atau bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima. Ijtima atau konjungsi adalah saat matahari dan bulan dalam satu bujur yang sama. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal 29 kalender berjalan. Apabila terlihat, kalender berjalan telah masuk bulan baru. Namun bila hilal tidak terlihat, maka kalender berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Di Indonesia, metode ini kukuh digunakan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Dalam rukyat, hisab tetap digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu. Pemirsa, penetapan bulan baru dalam kalender Islam selalu menjadi diskusi yang menarik karena adanya perbedaan kriteria dalam menentukan tanggal 1 untuk bulan baru, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Falakiyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muchtar Lutfi. Assalamualaikum Pak Kiai Muchtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Baik, Vera. terima kasih Pak Kiai Muchtar sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Kiai, kalau melihat dalam pengamatan hilal beberapa tahun belakangan sama-sama. ini dengan menggunakan kesepakatan baru atau kriteria baru dari Mabims, apakah masih relevan hingga sekarang dan tahun berikutnya untuk tetap digunakan sebagai acuan? Baik, ini suaranya agak putus-putus ini. Baik, boleh saya ulangi lagi ya Pak Kiai Muchtar. Jadi terkait dengan pengamatan yang dilakukan berdasarkan acuan yang diterapkan selama ini adalah menggunakan kriteria baru Mabims. Nah, apakah penggunaan kriteria ini sebagai acuan itu masih tetap relevan digunakan untuk saat ini ataupun tahun-tahun berikutnya? Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Vera. Terkait standar yang 3 derajat dan elongasi 6,4, ini kan semuanya berdasarkan hasil penelitian para ahli. Sehingga untuk saat ini bahkan sampai ke depan insya Allah masih tetap berlaku dan akan terus dilaksanakan sampai nanti apabila terdapat kriteria baru, andai kata didapati dengan ketinggian yang mungkin di bawah itu terdapat citra hilal atau dapat dilihat hilal, maka boleh jadi ke depan akan ada perubahan. Tetapi sampai saat ini rekor terendah untuk dapat dilihatnya hilal ya minimal 3 derajat ketinggiannya dengan elongasi 6,4 gitu Mbak Vera. Baik. Untuk pemantauan saat ini khususnya dari Nahdlatul Ulama tentu sudah menyebarkan begitu ya banyak di beberapa titik lokasi termasuk juga dari Kementerian Agama ada 33 lokasi dalam pantauan hilal. Betul. Nanti bagaimana dengan persiapannya sejauh ini dan apakah prediksinya hilal itu akan mudah terlihat pada petang nanti? Baik, ya tim Falakiyah
Nahdlatul Ulama memang saat ini sudah menyebar se-Indonesia, sudah diperintah dari tim Falakiyah PBNU untuk melakukan Ru'yatul Hilal. Karena memang Ru'yatul Hilal kita laksanakan setiap tanggal 29 di bulan Hijriahnya. Dalam hal ini 29 Ramadan. Dan kami di Nahdlatul Ulama, di Falakiyah Nahdlatul Ulama, membagi kriteria untuk Ru'yatul Hilal itu menjadi 3. Ada istihalatul ru'yah, ada imkanur ru'yah, ada qat'i Ru'yatul Hilal, ada qat'i imkan. Yang pertama istilahatul ru'yah, di mana hilal itu dimungkinkan tidak terlihat, atau bahasa singkatnya mustahil terlihat. Yang kedua imkanur ru'yah, dimungkinkan untuk dilihat. Yang ketiga, qat'i itu sudah dapat sangat dipastikan dapat dilihat. Kalau untuk saat ini atau hari ini tanggal 29 Ramadan, berdasarkan perhitungan yang kami laksanakan, khususnya untuk Falakiyah di DKI Jakarta, ketinggian di tempat kami mengamati hilal itu sekitar minus 1,8 derajat, sehingga kalau melihat standar minimal 3 derajat, maka masuk kategori istihalatul ru'yah, mustahil untuk terlihat. Di kemungkinan besar mah tidak terlihat, tetapi kami tetap melaksanakan Ru'yatul Hilal untuk mengkonfirmasi dalam ketinggian seperti ini minus 1,8 benar-benar tidak terlihat. Seperti itu Mbak Vera. Iya, prediksinya kemungkinan tidak terlihat begitu ya, sehingga digenapkan 30 hari pada 31 Maret nanti adalah Hari Idul Fitrinya. Ya. Nah, tapi kalau kita mengingat pada penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah, Menteri Agama Nasaruddin Umar kemudian melihat dari hasil pantauan hilal yang hanya terlihat saat itu di Aceh saja atau wilayah paling barat Indonesia. Kemudian wilayah lain tidak melihat sama sekali. Nah, akhirnya diputuskan dalam sidang isbat, maka penetapan 1 Ramadan serentak begitu ya, sama dengan Muhammadiyah. Nah, apakah potensi itu masih mungkin terjadi pada pantauan hilal hari ini? Kalau melihat hasil perhitungan se-Indonesia, untuk hari ini hilal semua masih di bawah ufuk Mbak Vera. Berbeda dengan awal Ramadan kemarin, penentuan awal Ramadan. Satu Indonesia mulai dari ujung timur memang di bawah 3 derajat. Ada yang 3, tapi elongasinya masih di bawah 6,4, di bawah standar. Cuma satu-satunya wilayah yang imkan, yang memungkinkan untuk diru'yah, yang ada kemungkinan bisa dilihat itu cuma di Aceh, karena dia punya ketinggian lebih dari 3 dan elongasinya lebih dari 6,4, dan alhamdulillah di Aceh terlihat. Maka diputuskanlah waktu awal Ramadan kemarin di sana terlihat dan berlaku keputusan untuk seluruh Indonesia. Berbeda dengan hari ini, kalau kita lihat hasil hitungannya pun tadi sudah dijelaskan, mungkin kita lihat dari paparannya Profesor Thomas, bahwa se-Indonesia itu masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat, sehingga kalau istilah di NU itu istihalatul ru'yah, mustahil untuk terlihat. Jadi tidak ada kemungkinan tidak akan terlihat satu Indonesia. Begitu Mbak Vera. Baik, prediksinya satu Indonesia justru tidak akan terlihat begitu ya, bahkan dari Aceh pun tidak terlihat. Nah, Kiai Muchtar, kemudian bagaimana kondisi cuaca itu sebetulnya bisa mempengaruhi terhadap keakuratan dalam pemantauan hilal? Ya, cuaca merupakan salah satu faktor untuk mempengaruhi keakuratan pemantauan hilal selain ketinggian tadi ya. Sekalipun cuaca terang misalnya seperti saat ini saya lihat, karena kebetulan kami saat ini berada di Masjid Raya Hasyim Asy'ari yang merupakan salah satu titik untuk Ru'yatul Hilal di DKI Jakarta. Di sini cukup terang, cukup cerah, tetapi karena ketinggiannya tidak memungkinkan untuk terlihat, ya sama saja tidak bisa dilihat gitu. Jadi saling berketerkaitan lah, bukan hanya faktor cuaca tapi juga ketinggian hilalnya. Begitu Mbak Vera. Ya, secara signifikan sebetulnya bagaimana sih perbedaan antara Ru'yatul Hilal dan juga metode hisab? Kiai Muchtar? Baik, Ru'yatul Hilal dan hisab dua kegiatan yang berbeda sebetulnya. Hisab itu proses menghitung gitu. Kita hitung dengan rumus tertentu ketinggian hilal pada saat kita nanti di akhir bulan itu titik tinggi berapa. Sedangkan ru'yah proses melihatnya.
Kalau bahasa mentor kami atau bahasanya Pak Kiai Izzuddin, ru'yatul hilal itu kalau hisab itu sebuah hipotesis yang verifikatif yang harus diverifikasi, hitungan yang harus diverifikasi. Jadi setelah dihitung, sekedar perhitungan saja, ru'yah itu memverifikasi dengan ketinggian yang sudah sesuai dengan hisab tadi, apakah benar bisa terlihat atau tidak. Gitu, Mbak Vera. Iya, Kiai Muchtar kalau mengingat di zaman Nabi Baik. gitu ya, di zaman Rasulullah melihatnya secara mata telanjang Iya. gitu. Tapi tentu Iya. di zaman sekarang sudah banyak metode teknologi yang digunakan, menggunakan teleskop dan sebagainya. Nah, kemudian Iya. bagaimana dengan kemajuan teknologi ini dikombinasikan begitu dengan kriteria MABIMS yang sudah ditetapkan, kemudian Rukyatul Hilal yang juga menjadi metode dasar untuk memverifikasi bagaimana hasil hisab itu digunakan, dan dasar istiqmal untuk menggenapkan 30 hari jika memang hilal itu tidak terlihat. Seperti apa? Ya, pada prinsipnya yang seperti dikatakan Mbak Vera, dengan kemajuan teknologi ini kita ikut. Bahkan di dalam NU itu ada satu kaidah yang kita amalkan, al-muhafadzah 'alal qadimil shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap menjaga, merawat peradaban yang lama yang masih layak kita gunakan, tapi juga tetap mengakomodir dengan peradaban baru, misalnya teleskop seperti sekarang. Dengan mata telanjang kita tetap laksanakan, dengan peralatan canggih sampai yang robotik pun tetap kita gunakan untuk melaksanakan ru'yatul hilal demi keakuratan hasil pengamatan ini. Makanya muncullah angka 3 derajat dengan elongasi 6,4 itu ya karena memanfaatkan teknologi yang tadi kita sebutkan demi keakuratan pengamatan ini, karena kita paham bersama ru'yatul hilal ini kan terkait dengan proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin yang paling sempurna, yang paling afdolnya. Kita manfaatkan itu teknologi. Itu Mbak Vera. Baik, terima kasih penjelasannya Kiai Muchtar dan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita nantikan bersama hasil pantauan hilal nanti. Terima kasih sudah bergabung. Dan pemirsa Breaking News Metro TV terkait dengan jelang sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.